Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noval Fadrohman dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375825. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mini project 1 Lab Session 4 yang akan membahas struktur package, modul-modul, dan jalannya program. Pertama, saya akan menjelaskan struktur package. Dalam folder utama terdapat mini project 1 yang merupakan root directory dari semua package dan modul selanjutnya. Ada package main. Package main yang berfungsi sebagai titik masuknya aplikasi di mana pengguna dapat memulai interaksi dengan program. Package main juga mengandung modul yang mengkoordinasi fungsi-fungsi dari package lainnya seperti network configuration. Dan di dalam package main terdapat modul main.py. Modul main.py berperan sebagai interface utama untuk pengguna. Sementara modul configuration dalam package tersebut menyediakan fungsi-fungsi yang validasi dan penyimpanan konfigurasi jaringan. Selanjutnya ada package network configuration yang berisi logika inti untuk validasi penyimpanan dan menampilkan konfigurasi jaringan. Modul di dalamnya itu konfigurasi P. Dalam package ini menyediakan fungsi-fungsi untuk validasi data jaringan termasuk IP, gateway, serta untuk menampilkan informasi configuration. Untuk implementasi pada modul main, langkah pertama yaitu import SCS. Di sini adalah untuk membaca letak dari package yang sudah kita buat. Selanjutnya ada from network configuration import configuration. Di sini adalah untuk membaca atau mencari tempatnya network configuration, lalu di dalamnya ada configuration page. Selanjutnya dilakukan validasi subnet dan gateway yang dimasukkan oleh pengguna. Proses ini diikuti dengan menginisialisasikan pengulangan untuk memasukkan alamat IP serta alamat IP yang dimasukkan akan divalidasi di sini, dan informasi yang valid akan disimpan. Jika tidak valid, dia akan mengeluarkan yaitu gagal menambahkan IP address. Selanjutnya program juga diminta untuk meminta pengguna untuk melanjutkan atau tidaknya. Apabila pengguna ingin melanjutkan, proses akan dilakukan kembali. Namun jika ada kesalahan pada data yang kita masukkan, seperti salah masukkan gateway-nya, maka akan memberikan pesan kesalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan configuration PY. Di dalam sini berisi implementasi dari beberapa fungsi untuk validasi dan penyimpanan informasi tentang alamat IP, gateway, dan subnet. Yaitu pertama adalah yang di atas ini IP address, gateway, dan subnet. Di sini adalah untuk IP address yang pertama, untuk untuk menyimpan daftar alamat IP-nya. Gateway untuk menyimpan alamat gateway, dan subnet yaitu untuk menyimpan nilai subnetnya. Selanjutnya ada fungsi validasi, dev validation.
Fungsi ini bertujuan untuk memvalidasi berapa jenis datanya. Jika jenis data adalah IP address, memeriksa apakah alamat IP berada dalam subnet yang valid dengan membandingkan dengan alamat gateway. Memeriksa apakah digit terakhir dari alamat IP itu berada dalam rentang 1 sampai 254. Jika jenis datanya adalah subnet, memeriksa apakah subnet adalah 255.255.255.0. Jika jenis data adalah gateway, memeriksa apakah gateway memiliki format yang benar, yaitu terdiri dari 4 angka yang dipisahkan oleh titik. Itu adalah depth validation. Selanjutnya ada depth save information. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan informasi yang valid. Jika jenis data adalah IP address, alamat IP akan ditambahkan ke dalam list IP address. Jika jenis data adalah subnet, nilai subnet akan disimpan dalam variabel global subnet. Jika jenis data adalah gateway, nilai gateway akan disimpan dalam variabel global gateway. Selanjutnya ada depth information. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi yang telah disimpan. Jika jenis data adalah IP address, akan menampilkan daftar alamat IP gateway dan subnet yang telah disimpan. Jika jenis data adalah subnet, akan menampilkan nilai subnetnya. Lalu, jika jenis data adalah gateway, akan mengembalikan nilai gateway-nya. Demikianlah configuration PY menyediakan fungsi untuk validasi, penyimpanan, dan tampilan informasi tentang alamat IP, gateway, dan subnet. Kita kembali lagi kepada main. Di sini saya akan mencontohkan cara running kode pada main. Pertama-tama kita disuruh untuk memasukkan subnetnya, yaitu sesuai ketentuan. Subnet hanya valid jika angkanya adalah 255.255.255.0. Jika kita tidak masukkan 255.255.0, maka subnet akan keluar perintah subnet tidak valid seperti ini. 255.255.255.0. Maka selanjutnya adalah perintah untuk masukkan gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Selanjutnya adalah masukkan IP address, yaitu 192.168.10.2. Selanjutnya akan divalidasi, yaitu berhasil menambahkan alamat IP address. Lalu, jika kita ingin masukkan atau melanjutkannya, yaitu ingin menambahkan IP address lagi, yaitu kita tinggal memilih iya. Maka dia akan muncul perintah masukkan alamat IP address, yaitu kita masukkan lagi 192.168.10.3. Nah, maka jika kita ingin menghentikannya, kita ketik tidak.
maka dia akan menampilkan subnet, gateway, dan IP address yang telah kita masukkan tadi. Sekianlah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.